액션 let's go 저 건물을 찾으러 Nabire merupakan sebuah distrik yang terletak di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, Indonesia. Distrik Nabire memiliki luas wilayah 127,00 km persegi dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 sekitar 101.645 jiwa, dan kepadatan penduduk 80,35 jiwa per kilometer persegi. Sementara, ibu kota distrik Nabire berada di Kelurahan Karangmulia. Pemerintahan distrik Nabire memiliki 13 kelurahan, terdiri dari 9 kelurahan dan 10 kampung berkategori swasembada dan 3 kampung swakarya. Dari 13 kelurahan kampung tersebut terdiri dari 32 rukun warga, 202 rukun tetangga dan 3 dusun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik mencatat adanya keberagaman warga distrik Nabire berdasarkan agama yang dianut. Adapun persentasi agama yang dianut di distrik Nabire yakni pemeluk agama kekristenan sebanyak 61,45%, di mana Protestan 48,65% dan Katolik 12,80%. Kemudian sebagian besar lainnya beragama Islam yakni 38,20%, dan sebagian lagi memeluk agama Hindu 0,21% dan Buddha 0,14%. Sementara sarana rumah ibadah, terdapat 130 buah gereja Protestan, kemudian 24 bangunan masjid dan 21 musola, kemudian 3 gedung gereja Katolik dan 1 gedung pura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmina Asnabila dengan NPM 232170121 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan Pulau Papua Tengah. Papua Tengah adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Papua. Provinsi ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 dan merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Papua. Berikut adalah deskripsi lokasinya. Untuk lokasi absolutnya, yaitu Papua Tengah berada di sekitar 3 derajat sampai 5 derajat lintang selatan dan 136 derajat sampai 138 derajat bujur timur. Jarak absolut secara geografis, wilayah Papua Tengah terbentang di bagian tengah Pulau Papua, dan jaraknya dapat diukur berdasarkan titik-titik tertentu. Dari barat ke timur Papua Tengah, jarak dari barat Kabupaten Nabire Barat ke Mimika Timur sekitar 500 km jika melalui jalur darat dan udara. Kemudian ada dari utara ke selatan. Dari pesisir Nabire Utara ke wilayah pegunungan atau daratan rendah Mimika Selatan sekitar 200-300 km tergantung rute. Kemudian untuk jarak relatif yang terhubung ke wilayah lain itu dari Papua Tengah ke Jakarta, itu jarak udara dari Nabire ibu kota Papua Tengah ke Jakarta sekitar 3.400 km. Lokasi relatif, sebelah utara berbatasan dengan Samudra Pasifik, kemudian sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Papua Pegunungan, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Arafura, untuk sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Papua dan Papua Selatan. Untuk pusat pemerintahan, ibu kota Provinsi Papua Tengah adalah Nabire. Wilayah administratif Papua Tengah mencakup beberapa kabupaten, antara lain yaitu Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, kemudian Kabupaten Dogiai,
Kabupaten Deiyai, Kabupaten Intan Jaya, kemudian Kabupaten Mimika. Provinsi ini memiliki kekayaan alam yang melimpah, seperti tambang di Kabupaten Mimika yang menjadi lokasi tambang emas Grasberg, serta potensi budaya dan keragaman etnis suku-suku asli Papua. Kemudian ada interaksi dan interdependensi di Papua Tengah, menggambarkan hubungan saling mempengaruhi antara wilayah-wilayah di dalam provinsi ini, serta Papua Tengah dengan wilayah lain di Indonesia, baik dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, maupun lingkungan. Berikut adalah contoh interaksi interdependensi yang terjadi di Papua Tengah. 1. Interaksi ekonomi. Perdagangan antar wilayah Papua Tengah memiliki potensi sumber daya alam yang besar, seperti tambang emas di Mimika, yang mempengaruhi ekonomi di wilayah lain Papua dan Indonesia. Hasil tambang dan sumber daya alam lainnya diperdagangkan ke wilayah lain, seperti ke Jayapura, Makassar, atau Jakarta. Interaksi perdagangan ini menyebabkan ketergantungan antara kabupaten di Papua Tengah dengan pusat-pusat ekonomi di luar provinsi, khususnya dalam hal distribusi barang dan kebutuhan pokok. Pembangunan infrastruktur Trans Papua yang menghubungkan wilayah-wilayah di Papua Tengah meningkatkan interaksi antara kabupaten, jalan, bandara, dan pelabuhan yang semakin berkembang, memungkinkan distribusi barang dan jasa yang lebih efisien antara wilayah, mempercepat proses perekonomian. Kemudian, interaksi sosial dan budaya. Pertukaran budaya antar suku Papua Tengah dihuni oleh berbagai suku, seperti suku Nduga, Amungme, Kamoro, dan Mimika. Interaksi antara suku ini sering terjadi dalam kegiatan adat, pertemuan sosial, dan pertukaran budaya. Misalnya, pertukaran budaya antar masyarakat pesisir dan pegunungan yang berbeda dalam adat istiadat dan bahasa, namun tetap saling berhubung dan mempengaruhi satu sama lain. Kemudian ada migrasi penduduk. Migrasi penduduk antar kabupaten atau dari luar wilayah Papua sering terjadi, baik untuk mencari pekerjaan, pendidikan, atau alasan sosial lainnya. Hal ini menambahkan keberagaman sosial Papua Tengah dan meningkatkan saling ketergantungan dalam berbagai aspek kehidupan. Kemudian ada interaksi lingkungan dan sumber daya alam. Eksploitasi sumber daya alam Papua Tengah memiliki kekayaan alam yang melimpah, termasuk tambang, hutan, dan sumber daya laut. Interaksi antar masyarakat lokal dan perusahaan terbesar seperti Freeport Indonesia di Mimika sering menimbulkan ketergantungan ekonomi dan sosial. Masyarakat setempat sering bergantung pada industri tambang untuk pekerjaan, namun juga harus menjaga kelestarian lingkungan yang dapat berpengaruh oleh aktivitas ekstraksi sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, ketergantungan masyarakat terhadap hasil alam seperti hasil hutan dan perikanan, menciptakan interaksi antara manusia dan alam. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara kegiatan ekonomi dan pelestarian lingkungan, untuk menghindari kerusakan lingkungan yang parah, seperti yang terjadi akibat deforestasi dan pencemaran. Kemudian ada interaksi pemerintah dan pembangunan wilayah. Desentralisasi otonomi daerah. Dalam konteks kebijakan desentralisasi, interaksi antar pemerintah pusat atau Jakarta dan pemerintah daerah di Papua Tengah sangat penting. Pemerintah daerah di Papua Tengah memiliki peran dalam mengelola sumber daya dan merancang kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Interdependensi ini terlihat dalam pembagian anggaran, program pembangunan, pelaksanaan program pembangunan, dan pengambilan keputusan yang melibatkan kedua belah pihak. Selanjutnya ada interdependensi dengan wilayah lain. Pengaruh wilayah pesisir Papua Tengah yang berada di pesisir juga terhubung dengan wilayah luar Papua, seperti Sulawesi dan Maluku. Jalur laut. Wilayah pesisir Tabire dan Mimika mengandalkan pelabuhan untuk ekspor-impor barang dan mempengaruhi hubungan ekonomi dan logistik dengan daerah lainnya. Selain itu, interaksi antar provinsi dalam hal mengirim barang dan sumber daya alam serta pertukaran informasi berperan dalam membangun ketergantungan yang kuat antar Papua Tengah provinsi Papua lain di Indonesia. Jadi, interaksi dan interdependensi di Papua Tengah mencakup hubungan yang kompleks antara ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan pemerintah. Semua faktor ini saling berhubungan, membentuk jaringan yang ketergantungan yang penting bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Papua Tengah.
Kemudian untuk yang terakhir ada nilai kegunaan Pulau Papua. Pulau Papua Tengah merujuk pada berbagai manfaat yang diberikan oleh wilayah ini, baik dari segi ekonomi, sosial, lingkungan, maupun budaya. Pulau Papua Tengah dengan keanekaragaman alam dan sumber daya alam yang melimpah memiliki nilai yang sangat tinggi bagi masyarakat setempat, negara, dan bahkan dunia. Berikut adalah nilai kegunaan utama dari Pulau Papua Tengah. 1. Nilai ekonomi. Sumber daya alam Papua Tengah kaya akan sumber daya alam yang memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi daerah dan negara. Pertambangan. Papua Tengah, khususnya wilayah Mimika, merupakan salah satu pusat pertambangan terbesar di dunia. Dengan pertambangan Grasberg yang menghasilkan emas, tembaga, dan perak. Industri pertambangan ini sangat penting bagi perekonomian Indonesia, baik dari segi pendapatan negara maupun lapangan pekerjaan. Kemudian ada perikanan. Wilayah pesisir Papua Tengah seperti di Nabire dan di Biak memiliki potensi perikanan yang melimpah, laut yang kaya akan sumber daya ikan, dan bola laut memiliki lainnya. Perikanan. Wilayah pesisir Papua Tengah seperti Nabire dan Biak memiliki potensi perikanan yang melimpah, laut yang kaya akan sumber daya ikan, dan biota laut lainnya menjadi sektor perikanan sebagai sumber penghidup bagi masyarakat di pesisir. Kemudian pertanian. Di daerah pedalaman seperti Wamena dan pertanian sektor utama, Papua Tengah juga dikenal dengan produksi komoditas seperti kopi, sayuran, buah-buahan, dan kelapa yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi, baik untuk pasar domestik. Kemudian sektor energi. Sektor energi, potensi energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga air dan geotermal juga ada di Papua Tengah, mendukung kebutuhan energi di daerah tersebut. Kemudian nilai sosial dan kesejahteraan. Pusat kehidupan masyarakat adat Papua Tengah merupakan rumah bagi berbagai suku dan budaya asli seperti suku Dani, suku Asmat, suku Yali, dan lainnya. Keberagaman budaya ini memiliki nilai penting dalam hal warisan budaya, kebanggaan sosial, dan identitas masyarakat Papua. Suku Dani, misalnya, terkenal dengan tradisi adatnya yang kaya dan menarik bagi wisatawan. Suku Asmat juga terkenal dengan seni ukirannya dan cara hidup tradisional yang sangat berakar pada alam. Kemudian nilai budaya ini mendukung pariwisata dan memperkaya kebudayaan nasional Indonesia, serta menjadi daya tarik bagi studi antropologi, arkeologi, dan seni. Kehidupan sosial dan kesejahteraan. Papua Tengah juga memiliki nilai sosial yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur, pembangunan jalan, pelabuhan, dan bandara meningkatkan aksesibilitas ke wilayah ini, membawa dampak positif pada pelayanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Penyediaan lapangan kerja. Pertumbuhan sektor pertambangan, pertanian, dan pariwisata membuka lapangan kerja yang membantu mengurangi angka pengangguran dan peningkatan kesejahteraan sosial. Kemudian nilai lingkungan dan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman dalam alam dan ekosistem. Pulau Papua Tengah memiliki keanekaragaman ekosistem yang sangat kaya, dari pegunungan, hutan tropis, hingga pesisir dan laut. Ekosistem ini sangat penting untuk keseimbangan alam dan mendukung keberagaman hayati dunia. Hujan tropis. Papua Tengah adalah salah satu daerah yang dengan hujan tropis yang masih asli dan kaya akan flora dan fauna endemik. Keberadaan hutan ini tidak hanya mendukung produksi oksigen, tetapi juga berperan penting dalam penyerapan karbon dan mitigasi perubahan iklim. Taman Nasional Papua Tengah juga memiliki beberapa taman nasional seperti Taman Nasional Lawrence yang menjadi situs warisan UNESCO dan Taman Nasional Gunung Cendrawasih. Kawasan ini menjadi habitat bagi spesies langka termasuk burung cendrawasih, kakatua, dan kanguru pohon.